Pernah nggak sih Anda punya segunung data tapi malah bingung mau diapain? Tenang aja, coba bayangin deh, data itu kayak proyek besar dan Anda punya satu kotak perkakas statistik yang lengkap. Nah, di sini kita bakal belajar cara milih alat yang pas buat tiap kerjaan. Biar apa? Biar data yang tadinya bikin pusing bisa cerita sendiri ke kita dengan jelas. Oke, kita mulai dari contoh yang gampang ya. Misalkan ada sekolah yang lagi nyobain 3 metode ngajar baru. Setelah ujian, nilainya keluar. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa benar-benar yakin metode mana yang paling top? Apa beda nilai yang kita lihat itu beneran ada efeknya? Atau jangan-jangan cuma kebetulan aja? Ini dia nih bagian kuncinya. Kita akan coba pindah dari yang tadinya cuma pakai perasaan atau kayaknya sih ini lebih bagus ke sebuah pembuktian statistik yang solid. Kita mau ubah tebakan jadi sebuah fakta. Gampang banget kan? Kita lihat data terus bilang, wah kayaknya metode C paling oke. Tapi itu baru tebakan. Dengan alat yang tepat, kalimat itu bisa kita ubah jadi metode C terbukti secara signifikan lebih baik. Nah, ini bedanya antara ngambil keputusan pakai firasat sama ngambil keputusan yang didukung sama bukti yang kuat. Beda banget kan? Oke, sekarang kita buka kotak peralatannya. Untuk masalah kayak membandingkan 3 metode tadi, ada satu alat utama yang jadi andalan para ahli statistik. Namanya ANOVA. Ya, namanya ANOVA, singkatan dari Analysis of Variance. Anggap aja ini kayak bor listrik andalan Anda. Tiap kali Anda perlu bandingin rata-rata dari 3 kelompok atau lebih, ini dia alatnya. Selama data Anda cukup rapi dan memenuhi syarat, ANOVA ini pilihan pertama yang paling kuat dan bisa diandalkan. Nah, balik lagi ke contoh sekolah tadi. Kelihatan jelas kan metode C rata-ratanya paling tinggi, 84,3. Tapi, apa beda 10 poin lebih ini beneran signifikan atau cuma hoki aja? Nah, ANOVA inilah alat yang kita pakai buat jawab pertanyaan itu. Buat mastiin kalau keunggulan ini emang nyata secara statistik. Jadi, intinya gini, ANOVA itu ibarat ngasih kita lampu hijau. Caranya, dia bandingin dua hal, variasi nilai antar ketiga metode sama variasi acak di dalam tiap metode. Kalau variasi antar kelompok ini jauh lebih gede daripada variasi di dalamnya, ANOVA bakal bilang, yap, ada perbedaan yang beneran nyata di sini. Tapi kan, di dunia nyata, data itu jarang banget ada yang sempurna ya kan? Nah, apa yang terjadi kalau data kita nggak ideal? Gimana kalau data kita itu, ya agak berantakan? Yuk, kita lihat skenario berikutnya. Sering banget, data yang kita temui itu nggak membentuk kurva lonceng yang cantik kayak di buku-buku. Nah, ini bisa jadi masalah loh. Soalnya, alat kayak ANOVA tadi itu paling jago kalau kerja dengan data yang rapih dan distribusinya normal. Jadi, kapan sih boro listrik ANOVA ini bukan alat yang pas? Ada beberapa situasi khusus nih. Misalnya, pas data Anda nggak normal, atau sampel Anda kecil banget. Bisa juga kalau data Anda itu bentuknya peringkat atau rating, bukan angka pasti. Dan yang paling sering kejadian, kalau ada beberapa nilai yang aneh banget yang bisa bikin nilai rata-rata jadi aneh juga. Nah, untuk kasus-kasus kayak gini, kita butuh alat yang lebih fleksibel. Kita harus ganti bor listrik kita dengan perkakas tangan yang lebih spesialis. Inilah yang kita sebut uji non-parametrik. Alat-alat ini dirancang khusus buat data yang nggak sempurna tadi. Jadi gampangnya gini, kalau ANOVA itu alat utama buat bandingin 3 kelompok atau lebih dengan data yang rapi, maka uji Kruskal-Wallis ini adalah alternatifnya buat data yang berantakan. Kerjanya sama persis tapi dia nggak punya aturan-aturan seketat ANOVA. Oke, sejauh ini kita fokus gimana caranya menganalisis data yang udah ada di tangan. Tapi ada cara yang lebih cerdas. Gimana kalau kita bisa merencanakan dari awal supaya dapat data yang paling bagus? Ini adalah langkah yang bisa mengubah segalanya. Ini namanya rancangan percobaan atau experimental design. Penting nih buat diingat, ini bukan alat analisis, tapi ini adalah cetak biru atau blueprint untuk seluruh penelitian Anda. Ini adalah rencana yang sistematis buat meminimalkan kesalahan dan mengontrol faktor-faktor lain biar hasil yang kita dapat nanti seakurat dan seandal mungkin. Caranya gimana? Gampang. Ada 3 langkah utama. Pertama, tentukan tujuan Anda dengan super jelas. Kedua, kendalikan semua variabel lain yang mungkin bisa mengganggu hasil. Dan ketiga, ini yang krusial, lakukan pengacakan atau randomisasi biar nggak ada bias. Ingat, rencana yang bagus bakal ngasilin data yang bersih, dan data yang bersih itu jauh lebih gampang dianalisis dengan benar.
Oke, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Dengan semua pilihan ini, gimana caranya Anda tahu harus milih alat yang mana dari kotak perkakas statistik Anda? Yuk kita buat panduan simpelnya. Nah, ini dia rangkuman praktisnya. Kalau Anda bandingin 3 kelompok atau lebih dan datanya rapih, bersih, distribusinya normal, pakai ANOVA. Tapi kalau datanya berantakan, bentuknya peringkat atau ada nilai-nilai aneh, pilihan Anda adalah uji Kruskal-Wallis. Dan yang paling penting, kalau Anda merencanakan studi dari nol, selalu mulai dengan rancangan percobaan yang matang. Sebagai penutup, coba renungkan ini. Data itu nggak bisa ngomong sendiri. Kitalah yang harus bertanya dengan pertanyaan yang tepat dan tentunya dengan alat yang tepat. Pada akhirnya, memilih alat statistik yang benar itu bukan cuma masalah teknis. Ini adalah soal bagaimana kita bisa benar-benar mendengarkan cerita yang ingin disampaikan oleh data kita.